Contohnya mithlu ihdasil madaris, seperti orang membangun madrasah. Bid'ah mas, Nabi nggak bangun madrasah mas, Nabi hanya bangun masjid. Iya. Apakah adakah Nabi yang bangun madrasah? Gak ada. Mana kamu? Sentral pusat kegiatan Islam itu masa Nabi itu di masjid. Mau ngaji kepada Nabi itu sahabat di masjid. Jadi Nabi nggak membangun madrasah, nggak memperbarui madrasah, nggak bangun madrasah. Berdasarkan kepada hadis kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka katanya. Ya kalau langsung berdalil kepada itu masuk neraka kapi semua orang nanti. Yang kendaraannya pakai sepeda masuk neraka juga. Kan bid'ah, Nabi enggak pakai sepeda kan? Ya kan? Yang haji pakai pesawat terbang masuk neraka juga nanti. Ya maulid Nabi masuk neraka juga nanti kalau berdasarkan kepada itu. Padahal itu hadis itu betul hadisnya ya memang sahih. Cuman itu yang dimaksud Nabi adalah bid'ah yang sesat itu. Semua bid'ah itu sesat, semua yang sesat masuk neraka. Itu bid'ah yang diharamkan, bertentangan dengan ajaran Nabi. Seperti kal murji'ati, seperti golongan murji'ah. Siapa golongan murji'ah itu? Al-qailatu bi'annahu la yadurru ma'al imani maksiyatun. Katanya orang murji'ah, golongan murji'ah itu ya, yang penting beriman kepada Allah, enggak apa-apa zina, mencuri, enggak apa-apa. Itu yang dikecam Nabi, yang dikatakan bid'ah yang sesat masuk neraka itu. Dan Qadariyah, terus apa? Khawarij, banyak, falasifah, Syiah. Itu sesat itu. Siapa sesat itu? Syiah itu al-mufritah fi hubbi Ali radhiyallahu an, adalah golongan yang sangat mencintai Ali sehingga menganggap Sayyidina Ali itu adalah utusan, sehingga mengkafirkan sahabat yang lain. Itu yang bid'ah yang dikecam oleh Nabi. Oleh karena itu kita sekarang belajarlah tentang bid'ah dulu, pahami bid'ah dulu agar kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh mereka. Ya gak apa-apa katanya, kalau bid'ah dalam urusan dunia gak apa-apa, berdagang pakai motor gak apa-apa katanya. Yang gak mau saya yang sesat, bid'ah dalam agama fitin katanya. Tarawih itu, sholat tarawih itu mas, di masa Nabi sholat sendiri-sendiri mas. Gak ada yang berjemaah itu sholat tarawih itu. Kemudian setelah masanya Sayyidina Umar, barulah dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, dijadikan sholat berjemaah. Berarti sholat berjemaah dalam tarawih itu bid'ah fitin mas. Iya, kenapa engkau masih berjemaah sholat tarawih? Ya kan? Iya. Jadi yang sesat itu bukannya begitu mas, malah bid'ah yang bagus itu. Kita belajar sekarang tentang bid'ah dulu, sehingga nanti sampai kepada maulid. Apa maulid? Bagaimana hukumannya? Bagaimana sesungguhnya Nabi dulu setelah sampai ke Madinah? Bagaimanakah Nabi ketika melakukan kurban yang kedua kali? Apa mengangkat akikah yang kedua kali? Sekarang begini, bid'ah itu sebetulnya begini. Bid'ah itu pada hakikatnya adalah fi'lu ma lam yuhad fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah melakukan perbuatan yang tidak dilakukan di masa Nabi. Itu intinya bid'ah. Perbuatan yang tidak dilakukan di masa Nabi. Kalau kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tahdzib adalah bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak ada di Quran dan di Sunnah, di hadis. Artinya pada intinya bid'ah adalah perbuatan yang tidak dilakukan di masa Nabi atau tidak dilakukan oleh Nabi. Nah bid'ah ini mas, sebetulnya yang berkatakan seperti itu banyak, termasuk kalangan para ulama mazhab yang 4. Begitu juga, intinya begitu, termasuk ulama dari mazhab yang 4, termasuk Asy-Syafi'i wa min atba'ihi Al-Izzuddin bin Abdissalam wa Nawawi wa Abu Syamah
wa min al-Malikiyah al-Qarafi wa az-Zarqani, wa min al-Hanafiyah Ibnu Abidin, wa min al-Hanabalah Ibnu al-Jauzi, wa min al-Zahiriyah Ibnu Hasan. Banyak ulamanya berpendapat tentang ini. Intinya bid'ah adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi atau tidak dilakukan di masa Nabi. Cuma begini, sebetulnya bid'ah itu masih terbagi menjadi 5. Ini pembahasan yang kelima tadi, jangan dibuang-buang. Sebetulnya bid'ah itu masih terbagi menjadi 5. Jadi perbuatan yang tidak dilakukan di masa Nabi itu masih terbagi menjadi 5. Wahia munqasimatun ila bid'atin wajibatin, terbagi menjadi 5 bagian. 1 menjadi bid'ah yang wajib, wa bid'atin muharramatin, 2 menjadi bid'ah yang haram, 3 wa bid'atin mandubatin, bid'ah yang bagus yang dapat pahala, wa bid'atin makruhatin, bid'ah yang dimakruhkan, wa bid'atin mubahatin, bid'ah yang diperbolehkan. Sebetulnya bid'ah itu masih terbagi 5. Jangan Anda mengatakan semua bid'ah itu masuk neraka. Betul kalau hadisnya semua bid'ah masuk neraka, tapi maksudnya itu semua bid'ah yang diharamkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Semua bid'ah yang diharamkan oleh Allah, semua bid'ah yang diharamkan oleh Al-Quran, yang diharamkan oleh Nabi, itu yang sesat, yang masuk neraka. Ada bid'ah yang wajib. Perbuatan ini tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi nggak melakukan ini, tapi ini wajib bagi umat Nabi. 1 apa? Fal bid'atul wajibatu kan ishtighali bil ilmi nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa rasulih, wa dzalika wajibun li'annahu la budda minhu li hifdzi syari'ati wa ma la yatimmu al wajib illa bihi fa huwa wajibun. 1 bid'ah yang wajib. Nabi enggak melakukan ini. Jadi kalau Wahabi nanti berdasarkan kepada hadis kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, enggak masuk ini. Enggak semuanya masuk kepada hadis itu. Semua bid'ah itu sesat, semua yang sesat masuk neraka. Tidak semua bid'ah masuk kepada hadis itu. Kemudian ini yang diserang-serangkan oleh Wahabi dan lain-lain sebagainya, koloni-koloninya itu, sehingga menyerang maulid Nabi. 1 ada bid'ah yang wajib. Contohnya apa? Adalah belajar ilmu nahwu. Nabi tidak pernah belajar ilmu nahwu, tapi kita wajib belajar ilmu nahwu. Kenapa sebabnya? Karena ilmu nahwu bisa memahami Al-Quran dan hadis. Karena dengan ilmu nahwu Al-Quran dan hadis bisa dipahami. Oleh karena itu dalam imriti itu wa nahwu aula awalan ayu'lama izil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu itu harus dipelajari terlebih dahulu. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis Nabi tidak bisa dipahami kecuali dengan ilmu nahwu. Oleh karena itu belajar ilmu nahwu itu wajib, padahal Nabi tidak belajar ilmu nahwu. Jadi nggak masuk kepada hadis itu. Nggak semua bid'ah masuk kepada hadis tadi. Belajar ilmu nahwu itu hukumnya wajib untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami kecuali dengan menggunakan ilmu nahwu. Nabi sendiri gak pernah belajar ilmu nahwu, tapi hukumnya ini wajib. Wajib ini hukumnya. Jadi tidak masuk kepada kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat masuk neraka. Ini tidak masuk bid'ah ini, karena ini wajib. Karena kalau ini dimasukkan kepada hadis tersebut, dosa semua orang yang belajar ilmu nahwu itu. Tetap belajar ilmu nahwu, Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami. Oleh karena itu semua bid'ah itu sesat, semua sesat masuk neraka. Tidak semua bid'ah, karena bid'ah ada yang wajib. Karena tanpa belajar ilmu nahwu, Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami. Li'annahu la budda min hifdzi syariah. Karena wajib belajar ilmu nahwu itu apa alasannya? Untuk menjaga hukum-hukum Islam. Siapa nanti yang mau tahu hukum Islam kalau nggak belajar ilmu nahwu? Mau dibaca bagaimana? Ini gak ada harganya. Semua kitab saya ini gak ada harganya. Gak ada harganya. Ini gak ada harganya. Ini majmu' Takmilatul Majmu' gak ada harganya. Kitab-kitab semua majmu', apalagi Rodoh Talibin, gak ada harganya. Dan kalau gak belajar ilmu nahwu bagaimana mau dipahami? Ada harkatnya saja Al-Quran. Kalau Anda tidak belajar ilmu nahwu, Anda tidak akan tahu mengartikan Al-Quran. Oleh karena itu belajar ilmu nahwu wajib untuk memahami Al-Quran dan hadis.
agar tetap terpelihara dijalankan hukum-hukum Allah. Ini gak masuk kepada hadis itu, tidak masuk. Di dalam apa itu, di dalam kitab tahdzib juga sama begitu. Ada yang wajib. 2, wal bid'atul muharramatu, bid'ah yang diharamkan. Ini Mas, yang masuk kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat masuk neraka. Di antaranya ini bid'ah yang diharamkan oleh Nabi, bid'ah yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Wa min amsalatiha madhabul qadariyah, yaitu madhabnya golongan qadariyah. Siapa golongan qadariyah itu Mas? Golongan qadariyah itu adalah golongan orang yang mentiadakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada takdir-takdir katanya qadariyah. Gak ada takdir-takdir. Terjadi begini ya karena memang kehendaknya terjadi begini katanya. Karena dari sendirinya, dari sendirinya. Gimana kalau kami mati dari sendirinya? Kamu kalau kita itu mau mati, kalau bisa nggak mau mati, ya kan? Qadariyah, kalau golongan qadariyah itu mengatakan bahwa tidak ada takdir-takdir dari Allah. Terjadi dengan kehendak dirinya sendirinya, masing-masing terjadi katanya. Saya tanya, kalau orang mau mati, kehendaknya sendiri apa kehendaknya Tuhan? Kehendaknya Tuhan. Kalau orang mati, kehendaknya dirinya sendiri atau kehendaknya Allah? Jelas jawabannya kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya diri sendiri, dia kalau bisa gak mau mati. Ya kan, orang sakit saja mau berobat kan gak mau mati kan? Iya. Dan inilah yang dianggap sesat qadariyah ini. Lalu kemudian wal jabariyah, golongan jabariyah yang sesat al-qailah bisalbil ikhtiyar anil ibad, yaitu golongan yang mentiadakan ikhtiar atau berusaha daripada hamba-hamba. Artinya manusia tidak ada kemampuan untuk berusaha. Ini katanya jabariyah. Kalau katanya jabariyah itu tidak ada makhluk siapapun yang punya kemampuan untuk berusaha. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada makhluknya untuk berusaha. Contohnya, yang memberikan kenyang itu siapa? Allah. Makan itu kerjanya siapa? Orang. Kan berarti mampu orang makan, mampu orang berusaha. Itu kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, manusia oleh Allah diberi kemampuan untuk berusaha. Buktinya kita mampu untuk makan ini, kan Allah yang memberikannya, ya kan? Kalau katanya jabariyah, gak ada manusia punya kemampuan untuk berusaha katanya. Dan inilah termasuk yang mentiadakan takdir Allah, qadariyah. Inilah bid'ah yang sesat, yang masuk neraka. Lalu kemudian wal murji'ah, golongan murji'ah itu yang tadi jelasan al-qailatu bi annahu la yatur ma'al imani maksiyatun. Katanya golongan murji'ah, asalkan beriman kepada Allah enggak apa-apa maksiat kepada Allah katanya. Jangan ikut Pak. Nanti ini asalkan iman enggak mencuri enggak apa-apa, selingkuh istri orang enggak apa-apa, zina dengan orang enggak apa-apa. Kenapa? Membunuh orang sekalipun enggak apa-apa katanya. Yang penting beriman. Nah, orang seperti inilah yang dianggap bid'ah sesat masuk neraka. Saya bedakan satu persatu agar kita ahli sunnah wal jamaah tidak dibodoh-bodohi oleh orang di luar aliran kita. Terus wal khawarij, golongan khawarij. Siapa khawarij? Al khawarij al mufridatu fi bughdhi sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Al-mukaffiratu lahu waliman aznaba dzamban kabiran. Kalau khawarij adalah golongan yang sangat membenci Sayyidina Ali, enggak mau Sayyidina Ali, benci sekali khawarij kepada Sayyidina Ali, bahkan mengkafir-kafirkan Sayyidina Ali. Bagaimana Allah sendiri menyanjung Sayyidina Ali, menyanjung ashabil muhajirin, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari
walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu pernyataan Allah tentang sahabat Nabi, sahabat Muhajirin Ansor, di antaranya Sayyidina Ali. Mana Khawarij ini mengkafirkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali katanya kafir. Bid'ah seperti ini yang sesat masuk neraka. Jadi Anda Wahabi kalau mau mengatakan bahwa bid'ah semua bid'ah itu sesat masuk neraka, ya bid'ah seperti ini. Di antaranya juga termasuk Khawarij, golongan yang sangat membenci Sayyidina Ali, bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa besar katanya kafir langsung katanya. Kamu nanti ya apa itu kalau berbuat dosa besar kafir katanya. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Orang yang berbuat dosa walaupun dosa besar tidak kafir, asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang lain, melanggar akidah. Seperti mengatakan bahwa Tuhan ada di utara sehingga sholat ke utara, itu kafir itu. Karena melanggar aturan akidahnya. Kalau berbuat dosa enggak kafir. Kalau hanya berbuat dosa. Katanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau katanya Khawarij langsung kafir. Terus Asy-Syiah al-mufridatu fi hubbi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah Syiah orang yang sangat mencintai Sayyidina Ali, sehingga mengkafir-kafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafir-kafirkan Sayyidina Utsman, Umar. Itu golongan-golongan yang banyak kalau Syiah itu di Iran. Di Indonesia juga banyak sekarang. Itu yang terjadi di Sampang itu kan orang Syiah. Juga di mana-mana sekarang banyak, di Bangkalan banyak sekarang Syiah. Pasti tidak mungkin Syiah akan bersatu dengan Ahlu Sunnah. Tak mungkin, tak bisa. Kenapa? Karena sudah berbeda. Mana mungkin orang yang mau berbeda akan bersatu? Gak bisa. Adakah mungkin minyak bersatu dengan air? Minyak kelapa itu mungkinkah bersatu dengan air? Coba tuangkan ke dalam air ini. Nah, mungkin bersatu, pasti berpisah. Walaupun ngembang di atas air, tapi tetap berpisah. Itulah ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Tidak mungkin bisa bersatu, tidak mungkin. Enggak sama. Kalau ahli sunnah wal jamaah mencintai Nabi, mencintai ahli bait Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi. Kalau ini enggak, mengkafir-kafirkan Sayyidina Abu Bakar. Adakah di dalam Al-Quran Allah menyanjung Sayyidina Abu Bakar? Ada. Selain ayat tadi wasabiqunal awwaluna minal muhajirin, karena memang Abu Bakar itu muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah ikut Nabi. Itu sudah disanjung oleh Allah dalam Al-Quran. Disanjung Nabi oleh Allah. Idhuma fil ghari. Keduanya berada di dalam gua Thur, kata Allah. Siapa? Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Disanjung-sanjung begitu oleh Allah. Kok dikafirkan oleh Syiah Rafidhah? Nah, ini adalah bid'ah yang sesat yang masuk dalam neraka. Ada lagi juga falasifah. Siapa falasifah? Golongan yang kafir juga. Al-falasifatu kafaru bi'ingkari thalathin. Golongan falasifah kafir sebab ingkar atas 3 hal. Fa'innahu angkaru hudutsal alami wa qawlu bikidabihi. Satu, orang falasifah itu yang ingkar, tidak percaya bahwa alam itu kudus, baru. Malah katanya kalau alam ini, katanya falasifah itu kudus, tidak selamanya, nggak pernah rusak katanya. Nggak pernah rusak apa? Rumah roboh kok, gunung apa meletup, ya kan? Bumi goncang, kabut juga, apanya nggak rusak? Nggak apa alam ini nggak rusak. Lalu mengatakan falasifah alam ini katanya kita gak akan pernah rusak. Kata siapa? Coba gunung di mana? Gunung berapi kan? Rusak juga, meletus kan, ya kan? Iya. Ini yang gak masuk akal juga ini. Ini termasuk bid'ah yang sesat juga, yang masuk neraka juga ini. Lalu bakaru ilmu ta'ala. Mereka falasifah juga ingkar terhadap ilmu Allah. Menganggapnya kejadian ini terjadi tidak diketahui oleh Allah katanya. Mana mungkin yang terjadi di alam ini terjadi bukan tidak diketahui oleh Allah. Semua yang menciptakan ini Allah. Kalau katanya pada sih
Tuhan Allah itu gak tahu katanya. Nah ini bid'ah yang sesat, yang kafir. Wa angkaru hasyral ajsad, juga falasifah itu ingkar akan dikumpulnya badan manusia, akan dipersatukan di mahsyar. Tidak percaya itu, tidak percaya. Nabi menjelaskan ada. Oleh karena itu ini dianggap bid'ah yang sesat, masuk neraka. Wal bid'atul mandubatu, ini sekarang. Tapi saya akan bahas setelah ini, selanjutnya bid'ah yang sunnah, yang baik, terpuji, akan saya bahas terakhir. Terus wal bid'atul makruhatu, bid'ah yang makruh. Ada bid'ah yang makruh. Apa contohnya? Mislu zakhrafatil masajid, menghiasi masjid. Masjid dihias-hias, diperbaiki, diperindah-perindah, itu bid'ah itu. Apa itu? Langit-langit pamungi itu apa pamungi? Lihat, tahu di dalam kan? Kalau nggak tahu, nggak pernah Jumat, kalau nggak tahu itu bid'ah. Lihat nih. Ada gambar langit-langit di atas, pamungi ada. Itu bid'ah itu, mempercantik, memperindah masjid itu. Bid'ah yang dimakruhkan. Karena Nabi tidak memperindah. Tahu Anda masjid Nabi seperti apa? Dari kayu. Masjid itu bukan untuk semua berbondong-bondong, berlomba-lomba tuh indah cantik, bukan. Apa berbondong-bondong, berlomba-lomba itu apa? Kalau masjid berlomba-lomba untuk berjemaah. Coba masjidnya sahabat itu, masjidnya Nabi seperti apa? Enggak indah. Jadi bingung lang nih. Atapnya itu apa? Dari berapa? Pohon kurma, abisnya Pohon kurma. Kalau sekarang beda, Mas, sudah bergeser. Berlomba-lomba untuk memperindah masjid. Cari amal itu. Kalau cari amal di sebelah barat sana untuk masjid, yang kali itu nggak sholat ke masjid, Mas. Bahkan yang kerja sekalipun bantu kadang nggak sholat ke masjid. Yang betul bagaimana? Berlomba-lomba untuk sholat jemaah di masjid, seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Jadi memperindah, mempercantik masjid itu hukumnya bid'ah yang dimakruhkan. Wa taswiqul masahif, dan memperindah apalagi Al-Qur'an, lembaran-lembaran Quran. Ini kan ada ikir-ikir kadang di pinggir-pinggirnya ada adanya. Itu bid'ah juga itu. Bid'ah juga itu. Iya, bid'ah. Tapi bid'ah yang dimakruhkan. Bid'ah yang dimakruhkan. Terus bid'ah yang wal bid'atul mubahah, bid'ah yang boleh. Mislul musa wa misluhu wa suratuha. Ini kalian. Mislul musahafati akibas sholati, bersalaman sesudah melakukan sholat. Itu makruh, bid'ah. Bid'ah itu. Kalau Nabi sudah sholat tuh nggak salaman-salaman sahabat itu. Tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi sudah sholat, nggak salaman dengan sahabat. Mana berzikir dan berdoa. Kok kita salaman-salaman? Ya kan? Itu bid'ah. Cuman bid'ah yang diperbolehkan, bukan bid'ah yang sesat. Tidak termasuk bid'ah yang sesat. Tidak. Cuma bid'ah yang diperbolehkan. Kalau bersalaman aman mushafatu inda liqa sunnatu. Kalau bersalam-salaman, orang muslim bersalaman, berjumpa dengan teman bersalaman, bersalaman bermusafahat, itu bagus, sunnah itu. Nabi begitu kalau bertemu atau berjumpa, katanya orang Indonesia itu. Halo bos, bukan begitu. Halo bos, enggak. Nabi mengajarkan kalau ketemu assalamualaikum dan salaman. Bagaimana? Man min muslimaini yaltaqiyani fayusafihani ghufira qabla ay ghufira lahuma qabla ay yatafarraqu. Kalau ada orang Islam berjumpa dengan saudara Islamnya lalu bersalaman, maka diampuni dosanya oleh Allah sebelum kedua orang itu berpisah. Berjumpa bersalaman sudah diampuni oleh Allah.
sebelum kita berpisah. Salaman, bukan halo bos, bukan. Halo bos, bukan. Keloneng, halo, bukan. Keloneng, assalamualaikum. Betul begitu. Bukan halo mas. Keloneng, halo, siapa ini? Bukan. Kalau keloneng diangkat assalamualaikum. Nah itulah orang Islam yang diajarkan Nabi begitu. Bukan halo. Bukan halo. Ini bid'ah. Tapi salaman sesudah sholat itu bid'ah yang diperbolehkan, nggak sesat, nggak dosa, boleh. Seperti apa lagi? Katikhotil manakhil wal mana'iq. Seperti orang menyaring, apa kalau kan disaring katanya, kalau mengayak apa itu? Ditumbuk beras diayak, kopi diayak, itu namanya juga bid'ah. Kalau dulu nggak ada ayakan. Iya, apa lagi? Wal mana'iq. Dan sendok. Orang makan kalau pakai sendok itu bid'ah mas. Kenapa? Karena Nabi kalau makan nggak pakai sendok. Tapi bid'ah yang mubah, boleh, gak apa-apa. Yang sesat hanya satu, seperti tadi yang telah kita bicarakan. Sekarang yang terakhir, wal bid'atul mandubatuh, bid'ah yang disunnahkan, bid'ah yang baik, bid'ah yang mulia. Contohnya mithlu ihdasil madaris, seperti orang membangun madrasah. Bid'ah mas, Nabi nggak bangun madrasah mas. Nabi hanya bangun masjid. Iya. Apakah adakah Nabi yang bangun madrasah? Gak ada. Mana kamu? Sentral pusat kegiatan Islam itu masa Nabi itu di masjid. Mau ngaji kepada Nabi itu sahabat di masjid. Jadi Nabi nggak membangun madrasah, nggak memperbarui madrasah, nggak bangun madrasah. Iya mas, nggak ada madrasah itu. Wa bina'in ma'ahidi warubat, dan membangun pesantren. Nggak ada pesantren di masa Nabi itu. Ada yang pondok pengasuhnya Sayyidina Abu Bakar juga ada. Pondok pesantren Sayyidina Abu Bakar gak ada. Pondok pesantren Kanjeng Nabi Muhammad, pengasuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, gak ada pesantren dulu itu. Ngaji langsung sama Nabi. Sentral kegiatan Islam berada di masjid. Semuanya kumpul mendengarkan Nabi menjelaskan hukum-hukum Allah. Ngajinya seperti itu. Nah ini, pakai ini. Kita juga ini enggak, dulu gak ada ming Nabi itu, gak ada. Di syuting kayak gini gak ada dulu itu, gak ada video. Bid'ah juga, tapi bid'ah mubah, boleh. Asalkan tepat jalannya. Bisa bid'ah muharram ini, video syutingan ini bisa bid'ah yang diharapkan, bisa bid'ah sesat, bisa menjadi bid'ah sesat, masuk neraka. Apa? Nyuting perempuan mandi di kali itu. Habib itu, kalau orang mandi di syuting, keker. Di Kalimantan, di Sulawesi dan Sumatera itu banyak cewek-cewek mandi di kali, di sungai, di syuting begini. Katanya mulus banget kan. Itu bid'ah yang haram itu kalau syuting seperti itu. Hapus ya. Ada bid'ah yang bagus, bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang mulia, yaitu seperti membangun madrasah dan seperti membangun pesantren. Wa sholatu tarawih jama'atan fil masjid bi imamin wahidin, dan melakukan sholat tarawih secara berjemaah dengan satu imam. Bid'ah itu mas, bid'ah bikin. Iya, bid'ah urusan agama kan sholat kan urusan agama kan. Iya. Adakah itu sesat? Tidak mas. Sayyidina Umar itu yang mengumpulkan. Dulu di masa Nabi sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Nabi sendiri. Namanya kalau di Mekah itu Qiyamul Ramadan. Sholat menghidupkan bulan Ramadan. As-sholata di Qiyamul Ramadan rahimakumullah gitu. Qiyamul Ramadan menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Nabi itu sendirian sholat tarawih. Sahabat-sahabat itu di masa Nabi sendirian. Ada yang di belakang, ada yang di belakang, di depan, sendirian. Nggak ada yang berjemaah. Lalu Sayyidina Umar itu berijtihad, melihat, dipikir,
ini kalau dibiarkan begini terus ini nggak bersatu, ada di depan, ada di belakang, ada yang di sana, ada yang di sini. Akhirnya dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, sholat tarawih dijadikan satu secara berjemaah. Itu bid'ah mas, bid'ah itu. Kalau mau itu dibid'ahkan mas, masuk neraka Sayyidina Umar itu. Kalau semua bid'ah dianggap sesat, Sayyidina Umar masuk neraka. Kalau semua bid'ah dianggap sesat, Sayyidina Abu Bakar masuk neraka, Sayyidina Umar masuk neraka, Zaid masuk neraka. Kenapa? Mereka mengumpulkan Al-Quran ditulis. Nabi nggak menulis Al-Quran mas, nggak tahu nulis Nabi itu. Memang Allah Subhanahu Wa Taala Nabi itu tidak diajari menulis. Jadi Nabi itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa begitu? Agar Al-Quran tidak dianggap datangnya dari Nabi Muhammad. Nabi itu ummi, kan disebut Al-Quran Nabi ummi. Apa artinya? Gak bisa baca, gak bisa menulis. Kenapa? Apa hikmahnya Nabi dijadikan gak bisa baca dan gak bisa nulis? Takut Al-Quran itu dianggap tulisan Muhammad. Allah mensucikan Al-Quran. Gak tahu itu Nabi nulis itu. Kalau Nabi itu pakai surat kepada raja-raja yang kafir itu, surat dan itu sekretaris Nabi yang nulis. Nabi baca ditulis oleh sahabatnya. Nabi baca ditulis oleh sekretarisnya. Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca Nabi itu. Tapi Nabi luar biasa kepandaian dan kecerdasannya, nggak bisa ditandingi oleh siapapun. Fakun nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Tidak ada siapapun yang dapat menandingi kemuliaan Nabi. Tidak ada siapapun di dunia ini dari awal sampai terakhir yang bisa menandingi ilmu baginda Nabiullah Muhammad SAW langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi kalau semua bid'ah itu sesat, masuk neraka Sayyidina Umar. Kan tarawih berjemaah di masanya Sayyidina Umar, yang merintahkan Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar masuk neraka? Sayyidina Umar disanjung dalam Al-Quran oleh Allah. Sayyidina Umar termasuk sahabat muhajirin yang dijelaskan oleh Allah, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Dijelaskan oleh Allah sahabat muhajirin ansar dan pengikut-pengikut seterusnya dijanjikan surga Allah, kekal di dalam surga. Jadi berarti Sayyidina Umar masuk surga. Berarti bid'ah yang dilakukan Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih berjamaah itu adalah bid'ah yang mulia, yang terpuji. Enggak semua bid'ah itu sesat. Apa contohnya lagi? Wakastina maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idhari zinati wasururi bihi. Dan seperti melaksanakan maulid Nabi itu bid'ah mas. Kenapa? Karena Nabi enggak melakukan maulid Nabi. Kalau menghormati Nabi atas kelahirannya, iya. Nabi enggak pernah kumpul-kumpul seperti kita tadi malam di rumahnya saudara Agus, ya kan? Kumpul-kumpul seperti itu, lalu baca maulid Nabi, ya Nabi salam alaika. Enggak pernah Nabi itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Gak pernah Nabi itu kumpul-kumpul baca sholawat seperti itu, gak pernah. Oleh karena itu melaksanakan maulid Nabi itu hukumnya adalah bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi. Cuma bid'ah mandubah, mamduhah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu macamnya.